Selamat malam Bapak Indra dan Bapak Dwi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang seminar proposal kami dengan judul Sistem Pemantauan Otomatis pada Oven Dispatch dengan IoT untuk analisis data produksi. Untuk dosen pembimbing kami yaitu dengan Bapak Handri Toar. Untuk di sini kami mengerjakan proyek ini berdua. Yang pertama dengan Muhammad Nur Mustaqim. Tugasnya itu pemantauan melalui web, dan saya sendiri Jidan Gunawan Kusuma, tugasnya itu pemantauan melalui perangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dari latar belakang kami mengutip 3 poin penting, yaitu oven sering digunakan dalam berbagai proses produksi, suhu oven tidak teratur dapat menyebabkan produk yang buruk. Sistem pemantauan diperlukan untuk mengamati dan menganalisis kondisi oven secara real time. Untuk rumusan masalah, di sini kami terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pemantauan otomatis berbasis IoT untuk oven dispatch. Yang kedua, bagaimana melacak suhu dan status pintu oven secara real time. Yang ketiga, bagaimana mengumpulkan dan mengakses data produksi. Tujuan penelitian, dari tujuan penelitian ada, kami mendapat 3 tujuan dari pembuat proyek ini. Yang pertama, mengembangkan sistem otomatis berbasis IoT untuk oven dispatch, melacak suhu dan status pintu oven secara real time. Yang kedua, mengumpulkan data produksi untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, mengirimkan notifikasi bila terjadi perubahan signifikan. Manfaat penelitian. Dari manfaat penelitian ini terdapat 4 poin manfaat. Yang pertama, efisiensi operasional dengan mengurangi kebutuhan operator hadir di lapangan. Yang kedua, pemantauan kondisi oven secara otomatis dan real time. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk melalui kontrol suhu yang lebih baik. Yang keempat, analisis data produksi yang lebih mendalam. Untuk batasan masalah pada proyek kali ini, yang pertama, cakupan yang diambil mencakup kegiatan monitoring suhu, tidak termasuk mengontrol suhu. Yang kedua, web yang dibangun untuk pemantauan sementara ini dihosting dengan layanan free hosting. Yang ketiga, keterbatasan pembacaan sensor dalam hal akurasi presisi. Yang keempat, sensor yang dibuat hanya untuk memantau suhu pada oven dan pintu oven ketika dalam keadaan terbuka atau tertutup, tidak beserta penggerak pintu. Untuk bagian selanjutnya, perancangan teori terkait, penelitian terkait, diagram blok dan timeline akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Nurdin Mustaqim. Pada Muhammad Nurdin Mustaqim saya persilakan. Untuk di bagian perancangan, di samping ada flowchart bagaimana penelitian akan dilakukan, yang dimulai melalui identifikasi masalah utama hingga pengambilan data untuk analisa. Di perancangan sistem, ada beberapa poin, yaitu pembuatan perangkat keras berbasis Node MCU ESP32 dengan integrasi sensor suhu MAX 6675 dan sensor IR. Mengimplementasikan modul RTC DS3231 untuk pengambilan waktu secara real time kapan suhu diambil. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak untuk pengumpulan dan transmisi data, pengambilan data yang diambil dari Arduino dan akan dikumpulkan di database. Yang terakhir, pembuatan antarmuka web untuk akses data, untuk akses engineer untuk dianalisis nantinya. Lanjut. Teori terkait dengan proyek ini yaitu Internet of Things. Yang kedua, sensor thermocouple suhu dan IR. Yang ketiga, microcontroller Node MCU ESP32. Yang keempat, RTC, real-time clock. Yang kelima, database MySQL. Dan yang terakhir, PHP MyAdmin. Inilah penelitian terkait dari 10 jurnal yang kami pakai. Kami menggunakan 3 jurnal ini yang sebagai patokan inti dari alat ini. Yang pertama, penelitian dari Wisnu dan kawan-kawan, yaitu rancang bangun sistem pengukuran alat termobat sebagai alat kalibrasi temperatur dengan sistem Arduino Uno.
Di sini kami mengambil penggunaan sensor thermocouple serta modul Max 6675 sebagai pembacaan suhu pada oven dispatch yang memiliki range 0 sampai 200 derajat Celcius. Yang kedua, penelitian dari ATS PH Babu dan kawan-kawan, IR Sensor Based Obstacle Detection and Avoiding Robot. Di sini kami mengambil penggunaan sensor IR sebagai pendeteksi pintu open terbuka atau tertutup. Dan yang terakhir, penelitian dari Kusmiati dan kawan-kawan, monitoring sistem kontrol mesin drying kopi secara real time berbasis IoT. Di sini penggunaan sistem IoT secara keseluruhan dengan penggunaan ESP32 sebagai microcontroller atau prosesor pada alat ini. Inilah diagram blok sistem software dan sistem hardware kami, di mana menampilkan cara kerja dari sistem yang kami buat. Yang di sistem software, pengambilan data dari Arduino dan akan disimpan di database MySQL dan ditampilkan melalui GUI Windows Form Application. Di sistem hardware, di mana input seperti sensor thermocouple, RTC, dan IR proximity sensor diproses di Node MCU ditampilkan melalui LCD dan dikirimkan ke MySQL plus di GUI-nya nantinya. Inilah timeline dari proses TAP, proses tugas akhir pada proyek ini yang dimulai dari seminar proposal hingga analisis dan laporan akhir. Oke, terima kasih. Sudah? Sekian dari kami, Pak, ya, dari presentasi kami. Baik, terima Ya. kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari Pak Dwi, silakan Pak. Ini mau dikomentari. Balik ke judul dulu. Slide-nya kembalikan ke judul. Nah, sistem pemantauan otomatis pada oven dispatch dengan IoT untuk analisis. Ini ngambil judul dari itu ya, eh, kamu tempat kerja ya, atau gimana? Jadi kebetulan Pak untuk latar belakang proyek ini Pak, kami kan memang sering melakukan berbagai proyek di luar berdua kan Pak. Kebetulan ini dari orang tuanya Muhammad Nuruddin bekerja di PT Infineon dan ada proyek untuk membuat alat pemantauan oven dispatch gitu Pak untuk pemantauan suhunya gitu. Nah, jadi kebetulan kami ngambil lah Pak proyek itu Pak. Seperti itu Pak untuk pengambilan judul dan proyek ini Pak. Berarti nanti memang dipakai oleh perusahaan ya, Iya Pak, atau betul gimana? Pak. Iya Nah, dipakai ini sistem Infineon. pemantauan otomatis pada oven dispatch dengan IoT untuk analisis data produksi. Kamu bilang otomatisnya di bagian apanya? Di bagian pembacaan suhunya Pak. Jadi eh, waktu pengambilan datanya itu secara otomatis, lalu dia eh, dikirim ke jadi nanti kami kan membuat web juga kan Pak. Jadi datanya itu dikumpulkan lalu disimpan di database untuk ditampilkan di web yang bisa dipantau oleh engineer yang ini yang memantau mesinnya Pak. Kalau kayak gitu itu sekedar sistem pemantauan saja, bukan otomatis. Kalau otomatis berarti aku rasa ada otomasinya kayak gitu. Bagian otomasinya ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada sih. Hah? Kayaknya nggak ada sih. Misalkan otomatis matikan heater atau apa kayak gitu, ada nggak? Kan kita lebih ke pemantauan ya. Kayaknya nggak ada. Saya rasa tidak ada otomasinya sih, Pak, di bagian ini. Kami lebih ke pemantauan suhu, nanti dari pemantauan suhu dan kondisi pintunya nanti terbuka atau tertutup itu kan suhu bakal ada naik turunnya kan Pak. Dan dari situ cuma buat pengambilan data saja untuk engineer-nya, untuk Harusnya langkah-langkah ya preventif. ya harusnya sistem pemantauan saja kalau nggak ada otomasinya itu. Habis itu pembagian kerja kamu gimana ya ini ya?
Zidan Eh, bagian apa? Muhammad Nur bagian apa? jadi sebenarnya Pak, kami memberi nama pemantauan otomatis ini mungkin karena tidak ada untuk memantau suhunya itu tidak ada campur tangan dari engineer-nya kan Pak. Jadi engineer tidak perlu ke oven ke barang apa ke ovennya langsung gitu Pak. Soalnya dari masalah yang ada katanya untuk kata otomatis ini memang dari background dasarnya pembuatan alat ini Pak. Jadi kayak dari orang tuanya Muhammad Nurdin ini bilang kayak jadi kan dari antara gedung Infineon kan sekarang gedungnya lumayan banyak kan Pak. Jadi dia agak ribet untuk pemantauan dari gedung satu ke gedung lainnya. Jadi dia ingin oven ini dipantau gitu secara otomatis saja, nggak perlu kami ke sana gitu. Jadi untuk dasar kata otomatisnya dari situ, Pak. Nah, untuk Hmm. pembagian tugas di sini saya di bagian perangkatnya, Pak. Jadi perangkat dari bagian sensor, Arduino dan modul-modulnya itu di bagian saya dan untuk bagian web perangkat untuk di bagian web perangkat lunaknya software itu di bagian Muhammad Nurdin, Pak. Ini oke. Software apa itu dengan yang Zidan hardware-nya gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Habis itu ini kamu 2 orang sih. Kalau 2 orang harusnya TA-nya agak dibuat agak lebih apa? Harapannya lebih itu hasilnya lebih bagus daripada yang TA yang 1 orang kayak gitu. Ada harapan lebih lah kayak gitu. Bukan apa sistem pemantauan saja. Hmm. Kalau Untuk saran saya, kalau misalnya dari ini Pak, kami ngambil berdua karena memang proyek ini kan untuk dikhususkan berduaan Pak. Jadi kami sekalian ngajuin sebagai proyek kami. Nah, untuk gambaran ini Pak, waktu itu kami ada melihat di bagian apa ya, kalau nggak salah di bagian pemantauan, tapi dia pintu kapal Pak. Untuk di kelas sebelumnya, saya kurang ingat juga judulnya apa. Nah, jadi untuk pembagiannya sama seperti kami Pak. Jadi makanya kami berani untuk kayak ya udahlah untuk mumpung proyek yang berdua, jadi kami ngambil ini sebagai untuk judul TA Pak. Seperti itu Pak. sekarang ini kamu habis biaya berapa? Estimasi biaya. Estimasi biaya, jadi kami rencana disuruh buat prototipe dulu Pak sampai di bulan Oktober. Nanti setelah Oktober kami demo untuk pembuatan alatnya itu kalau untuk prototipe itu sekitar 1.500.000. Kalau untuk pembuatan barang real secara lebih lanjutnya itu nanti Pak di bulan Januari Pak. Setelah demo itu Pak. Soalnya nanti kan dicek dulu apakah sudah benar sesuai dengan kemauan yang diajukan itu Pak gitu Pak. Jadi untuk biaya Eh, prototipenya 1,5 Kemampuan kalian kan? ya. Masih dalam kemampuan kalian kan biayanya? Masih kalau untuk prototipe masih Pak, tapi kalau untuk yang udah pembuatan real alatnya itu kemungkinan jauh di atas kami Pak untuk biaya. Kemarin untuk estimasi pembuatan alatnya itu yang mahal itu di bagian sensor Pak, sensor suhu ovennya. Sensornya yang kamu pakai apa saja tadi? Sensor termokopel sama Max 675. Max untuk modulnya Max 6675. Modul Max thermocouple. 6675 untuk apa? Untuk pembacaan suhunya Pak, modulnya. Oh, termokopelnya, Iya, modul, modul termokopelnya. Apakah suhu saja yang dimonitor? tahu Pak? Apakah suhu saja yang dimonitor? Sama ini Pak, ketika pintu oven itu terbuka atau tertutup, kan terjadi penurunan suhu kan Pak. Jadi untuk pembacaan sensor pembuka apakah pintu oven itu terbuka atau tertutup, itu juga kami baca. Nah, saya tanya sekarang, ovennya ini, dia bisa tahan sampai suhu berapa derajat Celcius targetnya nih? Kalau untuk prototipe kemarin 0 sampai 200 derajat, untuk realnya Ini 160. 140 sampai 160. untuk realnya 140 sampai 160 derajat Pak. Dia untuk mengeringkan IC ovennya. Menghilangkan kelembapan. Mengeringkan IC, Iya, menghilangkan kelembapan di IC di perangkat elektronik juga. menghilangkan kelembapan. Iya. Bisa nggak kamu apa nih? eh, Kelembapan, kelembapan.
ada sensor kelembapan atau apa misalkan untuk Sensor mengukur kelembapan. kelembapan kayak gitu. Karena ini fungsi ovennya dia untuk mengeringkan, Pak. Jadi kami, jadi dari orang Infineonnya memang minta, karena dia sering kayak, jadi ada beberapa apa, lot bilang ya, beberapa lot IC gitu kan Pak. Misalnya satu lot IC ini diperlukan oven selama 8 jam, 15 jam, sama 16 jam kan, sama 20 jam kan Pak. Nah, jadi terkadang untuk yang 8 jam itu kan dikeluarin tuh Pak. Sedangkan jadi satu Pak di mesin oven itu Pak, IC-nya itu. Jadi yang 8 jam sama 15 jam nanti ada buka oven, jadi penurunan suhu. Jadi yang 8 jam udah dikeluarin, yang 15 jam kan seharusnya masih belum terbuka kan, non-stop dalam hitungannya. Jadi untuk memantau itu Pak, terkadang penurunan suhunya itu eh, kayak kecolongan gitu Pak dari engineering di sana gitu. Makanya mereka mengajukan proyek ini. Aku mintanya penambahan sensor kayak kayak sensor apa kelembapan kayak gitu supaya datanya nanti biar apa ini bukan suhu saja tapi kelembapan juga kayak gitu. Kelembapan Habis itu di kalau kelembapan di ovennya atau dari barang IC-nya Pak? hmm, ruangannya lah, oh, ruangan ovennya Ruangannya, lah. Oh, ovennya. Kan yang kamu kontrol ruangannya kan. Iya Pak, ovennya iya. Nah, kamu cek juga kayak gini, ada ide sih, misalkan kalau susah sih kalau bapaknya harus buat sistem peringatan lah, kayak gitu. Ini kan misalkan kelembapannya kalau apa kecolongan atau apa kayak Iya, gitu kan, iya Pak. Eh, kecolongan pas itu dibuat sistem kan kan kalau judulnya pemantauan iya. otomatis kayak gitu, otomatisnya bisa ngasihkan peringatan atau apa kayak gitu kalau Iya. apa Ya, untuk itu itu. memang memang ada, Pak. Kami buat memang ada untuk notifikasi apabila terjadi penurunan suhu, Pak. Nanti dikirim melalui web yang dipantau oleh engineer gitu. Jadi dari jarak jauh misalnya terjadi penurunan suhu, jadi mereka bisa tahu, Pak. Dikirim notifikasi Nah, gitu, Pak. nah, kayak gitu apa istilahnya ya? Kayak untuk sistem peringatannya diimplementasikan suatu logika apa kayak fuzzy atau apa kayak gitu loh. Ah, iya, Pak. Kemarin rencana mau membuat seperti itu kan, Pak. Pakai karena kan memang di semester ini kami sudah belajar gitu kan, Pak, untuk fuzzy sama logic. Namun itu belum kami tambahkan gitu, Pak, di lapor apa di modul karena dengan perancangan kami dan riset kami yang eh, untuk saat ini untuk apa siapa sudah kami kayak konsultasi dengan orang Infineonnya, oke sudah cukup gitu. Untuk pas kami tanya kali kan Pak untuk bagaimana kalau ditambahkan dengan AI gitu tentang untuk fusi sama logic gitu. Baru dari orang Infineonnya menjawab, oh tidak perlu yang seperti ini saya sudah cukup katanya gitu. Jadi belum kami masukkan gitu Pak jadinya, belum kami riset lebih lanjut gitu. Kami memang niatnya awalnya memang seperti itu Pak. Begitu ya. Iya, Pak Indra mau tanya dulu Pak, silakan Pak. Ya, baik. Jadi eh, kita kan tugas akhir ini kan untuk sarjana terapan ya. Ini bukan PBL, apalagi praktikum yang ada di instructables.com ya. Nggak tetek pasang nyala udah selesai. Kan iya, kita ngapain kayak gitu. Makanya di TA ini kita ada banyak jalurnya. Kalau mau nanti outputnya itu berupa jurnal, maka harus ada metodenya. Metode yang spesifik, algoritma misalnya, pakai sistem cerdas segala macam. Tapi kalau mau jalurnya jalur paten, maka ada hal uniknya. Hal unik yang memang sederhana, tapi dia punya nilai ekonomis. Itu idenya bisa tahu kalau kita bergelut di situ cukup lama. Nah, wah ini ada bisa jadi paten nih. Atau kalau proyek industri standarnya apa gitu. Kalau cuma tempel-tempel masuk kemudian bikin website XMPP dan itu juga bukan IoT kan? Itu kan jaringan LAN aja, LAN biasa kan itu yang mau dibikin. Kalau ini saya bertanya, itu LAN aja kan, jaringan lokal kan yang mau dibikin? nanti pakai SP-nya itu juga pakai WiFi-nya juga, Pak. WiFi lokal.
Ya, lokal, lokal sih. Ya berarti bukan IoT. Ini definisi IoT aja kan sebelum clear kan. Jadi apa yang mau ditonjolkan dari TA ini sehingga dia layak menjadi tugas akhir kan gitu. Bahkan kalau anak D3 ini cuma satu orang doang TA-nya nih. Ini D3 satu orang. Sekarang udah D4 dua orang pula. Nah, ini jadi untuk level ini belum bisa diterima. TA hanya monitoring saja. Kalau dilihat dari TA-nya loh ya, dilihat dari buku TA-nya ya. Karena kan dan cuma modul-modul doang juga kan ini. Jadi ini seperti ya D3 itu pun D3 satu orang. Dan udah banyak yang begini udah terlalu banyak ya di D3 elektro di jurusan elektro. D3 instrumentasi, D3 elektronika sudah banyak. Nah, jadi perlu diangka. Jadi jalurnya mau jalur apa dulu nih? Kalau mau jalurnya jurnal, berarti memang tadi ya ada metodenya, algoritmanya gitu. Sehingga ada gunanya gitu. Tapi memang sepertinya jalur jurnal kayaknya nggak bisa karena nggak akan bisa useful ke user ke PT Infineon itu. Ya buat apa pakai AI, fuzzy segala macam kalau cuma pakai if else aja udah bisa kan. Paten nggak ada peluang nggak yang sederhana, paten sederhana gitu. Kayaknya tadi dilihat DTA kayaknya nggak kelihatan sih. Nah, yang paling mungkin ya project industri. Nah, project industri ini tidak jadi gini kalau kita punya produk itu ada level yang level dasar. Namanya readiness level, tingkat kesiapan. Tingkat kesiapan itu level 1 masih ini, masih fundamental ya, masih teori. Nah, terus masuk ke level terapan, pengujian di lab, pengujian di lapangan, sampai level 9. Level 9 itu siap sudah dikomersialisasi. Nah, jadi kalau mau tingkatkan ininya, readiness levelnya. Contoh misalnya, eh produk yang ini nih ya, yang dibuat oleh, kan ada dua orang ya kerjasama nih. Si misalkan yang Zidane nih. Zidane kan perangkatnya nih, perangkat hardware segala macam ya. Itu jangan jangan bentuk modul dong. Udah bentuk barang gitu. Dan itu standarnya apa kalau mau main di situ. Kemudian IoT, itu kan ada SNI-nya. SNI misalnya untuk jaringan sensor ya. Itu kan SNI 30148 tahun 2019 gitu. Kemudian ada banyak lah itu apa namanya standar IoT. Kalau mau main di IoT-nya. Kemudian atau di hardware standarnya gimana tuh? Pengujiannya gimana di lingkungannya? Atau ke jaringannya, mungkin jaringan di lapangan dia mesti pakai RS485 misalnya karena kabelnya panjang, misalnya gitu, nggak bisa cukup itu. Atau kalau jaringan gedungnya jarak jauh pakai LoRa misalnya. Nah, LoRa ada standarnya juga. Jadi sesuatu yang industrial standard gitu loh. Nah, jadi kalau mau ke project ini, apa namanya, kalau TA-nya memang diarahkan ke project industri, ya memang harus mengikuti Standar. standar industri. Temukan SNI nomor berapa untuk hal tersebut. IoT, gimana security-nya? Karena nggak mungkin produk IoT itu diterapkan di perusahaan tanpa ada security-nya itu nggak mungkin. Tapi mau apa orang ya buat punya Anda nanti cuma buat mainan doang, nggak bakal dipakai sampai serius, cuma sekedar buat mainan. Karena itu fatal kalau nggak ada security-nya. Nah, security pakai security apa tuh? Terus bikin website. Itu kan ada prosedurnya. Makanya ada jurusan teknik informatika kan. 3 tahun dia cuma bikin website doang tuh programnya. Ada ilmunya di situ, ada standarnya. Use case-nya di sini nggak ada use case ya kan. Kemudian eh, U- apa namanya UI UX desainnya gimana. Terus prosedur gimana supaya si website itu diterima oleh user. Kan itu kan ada standarnya.
bikin website itu kan ada langkah-langkahnya. Standarnya standar berapa gitu yang diikuti. Kemudian juga tadi yang pertama ya yang tadi saya sampaikan IoT tapi nggak ada internetnya gitu. Ini kan satu yang aneh tuh. Nah, silakan dikomentari dari Nurdin sama Zidan. IoT, internet. ESP itu nggak ini. ESP itu nggak wifi. Apa cuy? Saya baca hanya saya bilang ayo karena dia IoT-nya untuk IoT-nya sendiri sih udah ada dari ESP32-nya itu, Pak. Menggunakan WiFi di jaringan di dalamnya, di dalam Infineon nanti. Nah, makanya Anda mengangkat tema IoT, Anda tidak paham apa IoT. Itu permasalahannya, makanya jadi panjang ini urusannya. IoT itu bukan jaringan ya. Kalau jaringan namanya NOT, network network networking of things itu. Ini bukan net OT, bukan NOT, tapi IoT, internet. Nah, jadi kan makanya jadi aneh ini. IoT tapi tidak memahami tentang IoT, makanya jadi merambat kemana-mana, apalagi nanti masuk ke website segala macam. Jadi nanti cuma jadi mainan gitu, bukan jadi tugas akhir. Sekedar jalan eh, selesai sudah gitu. Sama kayak orang bikin DIY jadinya. Nah itu gitu. Coba Zidan gimana komentarnya? kalau saya Pak eh, kan kalau untuk bagian hardware kan Pak saya kan kami kan nyarinya itu yang kayak bagaimana cara pemilihan suhunya kan Pak. Jadi kami belum nyari lah Pak apa SNI segala macamnya atau apa. Jadi kami fokusnya mungkin untuk saat ini ya kesalahan kami juga gitu kan. Maksudnya fokusnya kami untuk saat ini untuk membuat prototipenya gitu Pak. Jadi apa bagaimana supaya cara pembacaan alatnya gitu kan. Sama untuk SNI-nya sih eh, kebetulan belum pernah dibahas tapi belum pernah kayak diomongin lebih serius lagi Pak dari PT proyek sebelumnya. Katanya memang apa rencana mau dibuat kalau memang ya apa jadi gitu kan Pak alatnya memang ada rencana untuk dibuat ke apa paten ya hak paten gitu Pak untuk itu. Tapi atas nama PT yang masukin kami ke Infineon gitu. Karena kan untuk masuk ke proyek ini ke Infineon kan butuh penyalur atau kayak untuk tender gitu kan Pak. Jadi untuk di apa bagaimana barang ini terbentuk secara SNI itu belum ada kami pembahasan lebih lanjut Pak. Jadi karena apa untuk pembuatan barang kerasnya itu untuk sekedar prototipe dulu gitu sampai bulan Oktober ini diberi waktu. Setelah demonstrasinya udah sesuai, baru terjadi penyesuaian dari pembuatan dari hardware. Kalau untuk software Pak, untuk di web, memang kami punya kawan juga menanya-menanya bagian web, pembuatan web gimana sih atau apa gitu. Jadi dia ada penjelasan lah untuk standarisasi web itu seperti ini untuk keamanannya gitu kan. Dan berbayar kan Pak pastinya Pak untuk dari keamanan domain dan hostingnya. Makanya untuk baru emangnya buat mana gitu kan tanya sama kawan saya. Baru saya bilang lah ada dapat proyek sekalian TA tapi untuk buat prototipe dulu. Ya udah buat aja dulu yang eh, website yang free hosting dan apa yang free yang berbayar gitu kan yang bulanan atau yang tahunan dulu. Apabila udah sesuai baru ada nih gitu untuk domain dan security-nya yang oke dan ini gitu biar bisa untuk dimasuklah gitu Pak dari standarisasi orang industri gitu Pak. Ini memang jadi kesalahan kami juga sih Pak untuk ini masih kayak menampilkan prototipenya saja gitu, tidak menampilkan dari segi standarisasi dari kualitas apa dari kualitas industri gitu Pak. Itu Nih Pak jadi dari saya. jadi gini ya.
eh, bikin sesuatu tuh nggak semudah itu. Bikin website. Anda tahu nggak bedanya structured database sama unstructured database? Kenapa rata-rata IoT itu format datanya itu JSON, nggak pakai SQL. Nah, jadi gini maksudnya, eh Anda bikin satu televisi jadi nih televisi bagus, itu bukan nggak belum tentu like jadi tugas akhir loh. Satu tugas televisi bagus. Tapi Anda bikin satu skrup itu bisa like jadi doktoral. Cuma skrup doang. Doktor S3. Nah, jadi yang kita minta Anda bikin sesuatu melakukan sesuatu fokusnya di mana, tapi itu dengan metode yang benar gitu loh. Karena kalau Anda nanti sarjana terapan, lulus ya sarjana terapan, Anda dituntut kerja dengan metode yang benar. Maka tadi tugas akhir tadi ada 3 jalur kan, mau jalurnya jurnal, atau jalurnya paten, atau jalurnya produk. Nah, itu masing-masing ada challenge-nya. Nah, di sini kalau dilihat di pertanyaan yang sekarang ini, jurnal juga bukan, paten juga bukan, project juga bukan. Kenapa? Karena di jurnal juga tadi Pak Dwi nanya juga nggak terjawab. Di paten juga belum, nggak tahu hal uniknya di mana. Terus di project industri juga standar-standar apa. Maka tadi bikin website itu nggak semudah itu. Ada standar-standarnya yang mesti kita ikuti. Nggak cuma jadi muncul udah nggak begitu. Belum kalau datanya nanti itu datanya numpuk gimana? Ngantri datanya. Banyak gitu faktor-faktornya. Nah, Anda fokus aja ke satu hal yang kecil aja nggak apa-apa, tapi metodenya benar gitu loh. Itu yang kita minta. Nggak usah bikin gede-gede gitu. Jadi makanya perlu memahami yang mau dibikin. Bikin satu hal yang sisanya kan sistem ini sistem besar misalnya ada A, B, C, D, E. Anda bikin A-nya saja. B, C, D-nya sekedar ada pendukung pendukung supaya A itu bekerja udah. Yang Anda fokus tuh yang Anda uji, Anda punya metode yang bagus, Anda literatur review yang bagus. Itu yang A. Itu maksudnya di situ. Bukan kita nyuruh bikin sampai ini sampai panjang bukan. Justru kita pengen Anda tuh kecil aja bikinnya tapi itu metodenya yang benar gitu maksudnya. Kayak gitu sih. Eh, izin ini Pak, kalau misalnya dari yang apa? Dari yang jalur paten kan, Pak. Kan memang rencananya kan eh, mau diambil gitu alat kami ini oleh salah satu PT gitu kan, Pak. Apa patennya dibuatkan patennya gitu kan, Pak. Berarti itu dari segi ini ya, Pak, SNI ya, Pak, atau atau ISO gitu ya, Pak. Sejenis itu ya, Pak. Kalau dari Nah, paten. apa apa yang mau diangkat jadi paten? Apa uniknya apa ini? Itu yang uniknya yang eh, bernilai ekonomis. Uniknya apa yang nggak yang orang ngeklaim itu bayar? Kok kalau orang ngeklaim ini nih, saya punya ketemu metode satu teknik atau metode lah yang sederhana. Tapi dengan metode ini bisa menghemat sehingga orang kalau meniru saya, orang harus bayar. Udah ketemu belum? Kemarin yang waktu kami diskusi dengan yang PT yang mau apa yang rencanain itu, Pak, dari hal itu, Pak, dari hal apa dari dia sih tertariknya dari itu dari mempermudah dari Iya, si engineering caranya kan, Pak. gimana? Cara mempermudah itu gimana gitu maksudnya? Ada cara nggak? Kayak ini kayak pipet sedotan tuh pipet. Dia bisa jadi bentuk L. Maka dia bikin gelombang-gelombang tuh. Itu kan bernilai ekonomis tuh. Tadinya sedotan pipet itu nggak bisa belok jadi bisa belok. Itu kan bernilai ekonomis. Bisa dia paten. Tapi kalau idenya adalah bagaimana mempermudah, ya bagaimana mempermudahnya bagaimana gitu maksudnya. Semua juga orang pengen mempermudah. Bagaimana mempermudahnya itu? Udah ketemu belum? Itu, Pak, yang apa pemberian ini, Pak, untuk apa pemberian pembacaan datanya itu, Pak. Jadi apa misalnya pembacaan data oven itu, Pak. Soalnya kan dia gedung Infineon ini kan nggak nggak cuma satu kan, Pak. Jadi Ya dia dari namanya monitoring data mah semua dari zaman dulu juga udah ada. Monitoring oven, monitoring mobil motor, monitoring kandang ayam, monitoring itu udah ada semua. Monitoring mah udah ada. Nggak ini. Nah itu makanya dipikirin dulu lah ininya. Pokoknya
nanti diperbaiki proposalnya, maunya ke jalur mana. Tiap jalur tuh punya itu. Kalau mau project industri, seperti yang diceritakan tadi, itu ada standar-standarnya. Kalau soldering IPC berapa gitu. Kemudian kalau mau ya apa namanya anak TAD 3 juga gini juga. Kalau dia mau ke industri sama, mau standar berapa. Kemarin ada mahasiswa yang saya belikan sampai saya belikan dokumen SNI-nya. Itu harganya harganya 150.000. Udah dia akhirnya bikin alat itu, dia uji berdasarkan tabel testing untuk SNI. Udah dia uji berdasarkan dokumen itu, baru layak untuk produk kan jadi produk gitu karena lolos SNI. Jadi SNI atau ISO ya. SNI kan jadi produk Indonesia, aja Mas. ISO kan dari luar. Jadi produk aja Gitu Mas. juga website juga gitu. Kalau mau IoT juga Oh gitu. begitu. Ya gitu ya kira-kira Jadi ya produk bisa aja. dipahami ya. Jadi perbaikannya agak major ini karena supaya dia levelnya level ke D4. Tapi saya kasih pilihan, mau jurnal boleh, Hmm. mau main di security-nya kalau jurnal ya mungkin ngotak-ngatik security-nya gimana atau mau paten. Cuma paten ini menurut saya agak terjal jalannya karena dia tergantung ilham. Biasanya kalau lagi mandi, kita lagi mandi itu, wah ketemu nih ide gitu ya, kayak Eureka gitu. Atau proyek industri harus mengacu ke standar. Standar apa nih? Nah kita ngikutin standar itu nanti membuatnya ada memfollow standar itu, nggak cuma ngawang-ngawang ini ya perasaan kita atau tanya ke teman Pak dia udah jago Pak, saya nanya ke dia nggak kayak gitu. Gitu mungkin dari saya. Dari Pak Toar ada tanggapan Pak Toar? Ya, terima kasih Pak Indra atas terima kasih atas diskusinya hari ini Pak Indra dan Pak Dwi. Untuk selanjutnya akan kami diskusikan bertiga dulu Pak. Jadi belum bisa memberikan keputusannya hari ini. Ya nggak apa-apa. Ya, Cuma itu gitu Pak ya. dari saya. Ya. Terima kasih Pak Toar. Jadi kita semangatnya ini loh ya, bukan semangat menghambat ya. Ini masih ada waktu, ya kan? Tapi sidang proposal pasti lulus, udah pasti lulus. Cuma nanti ini untuk ke tugas akhirnya gimana biar nggak salah arah gitu di tugas akhirnya. Jadi gitu ya kira Zidan sama ini ya, Iya, Pak. sama Nurdin ya. Jadi Jadi Eh, jangan diubah. dianggap menghambat, tapi ini untuk Jadi diubah. memperbenar arahnya supaya iya. benar arahnya ya. Jadi diubah apa gimana? Untuk ini Pak, ini bertanya Pak, kalau untuk industri tadi salah satunya dari standarisasinya ya Pak, Ya, standarisasi ya, project dari industrinya itu ya Pak. ya contoh kamu mau main di security-nya tuh IoT security-nya. Lihat standar berapa. Udah ya main di security-nya aja. Hmm. Selesai misalnya. Walaupun nanti barang yang dikasih ke Infineon itu barang yang tadi yang kamu bikin sekarang ini. Gitu Prototype loh. dulu ya Pak. Ya, oke. Ya, karena kamu gini kalau di dalam sebuah mobil ya, mobil listrik itu kabarnya sih ada ribuan paten gitu kabarnya. Rodanya paten ada berapa paten, mesinnya ada berapa paten. Nah, kamu nanti kalau bekerja setelah lulus dari bekerja, kamu jadi satu bagian dari ribuan orang itu ya untuk membuat satu sistem yang besar. Tapi mendalam ya, gitu. Kira-kira. Oke Baik. Pak. Baik Pak, Dari makasih Pak ya Pak. Dwi, dari Pak Dwi ada Pak Dwi. Oke, untuk saran saya ya, mungkin karena industri mungkin apa ya kebanyakan ya yang industri di Batam sendiri itu apa ya IoT itu masih dijauhi. Kebanyakan industri di Batam IoT masih dijauhi. Jadi mungkin nggak perlu sampai IoT saja. Kalian bisa tahu antara intranet dengan internet kan? Iya Pak. Intranet itu mengakses jaringan lokal saja. Internet itu yang ada hubungannya dengan internet. Karena ada hubungannya dengan internet. Kebanyakan industri itu nggak mau datanya nih apa bisa dihack atau apa kayak gitu. Mungkin judulnya bukan berbasis IoT tapi berbasis web saja. Pemantauan berbasis web saja boleh saja gitu. Itu nggak ada masalah dengan intranet atau internet kayak gitu. Dari Iya, saya iya. cukup Pak. Ya benar juga sih. Jangan sampai kalau industri nggak mau IoT, jangan paksa IoT nanti bisa jebol sistemnya tuh gara-gara kita sistem di perusahaannya. Ya, baik Pak. Iya. Baik, silakan Ya. ditutup saja. Oke, terima kasih Pak atas masukan dan saran dan waktu diskusinya dan telah hadir di presentasi proposal kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif aja.
Live aja ya? Live aja. Ya Bapak izin live ya. Silakan Izin, Pak. Pak. Ini kan ya. Kita tetap bikin alat itu. Iya, Tapi kita pakai apa? mau pasi-pasi gitu. Enggak. Yang itu kata Indra. Tadi enggak dengar tadi. Ya kalau misalnya memang Enggak, kita emang kan dia bilang tadi kan dimaksud sama si dulu itu kan bilang Fazia Troje kan. masih Stop, logik. stop di situ kan. Baru aku bilang orang videonya memang enggak. Bilang kamu bilang gitu kan. Terus kata Kak Indra, oh emang benar. Dari ya sekelas perusahaan emang nggak ada Fazia sama Logik itu. Apalah hanya dibilang kelas itu kan nggak butuh fuzzy logic dan lainnya, tapi kenapa nih yang bertonjolkan buat masing-masing arti apa PB ada juga bisa Ini dia sekelas antara tiga ini kan. Entah kita bikin jurnal, entah bikin materi atau produk. tapi bapak itu nyaranin yang Produk. project industri produk Ya, project ini industri industri. dari SNI-nya, security-nya, atau apanya. Jadi dari security berbasis webnya, web susah sih memang kan. Misalnya berbasis web bisa, security di hardware-nya, keamanannya, keamanannya. Situ yang dia mau. Seminggu itu waktunya. Apa ya si Soalnya Pak Andri langsung. Fajar, cewek aku. Dipikirkan dulu malam ini kira-kira kapan mau ketemuannya atau mau zoomnya, kabari Bapak ya. Sekarang aja bisa nggak? Panas ya, Senin aja loh. Sabtu bisa nggak? baik Pak. Senin aja. Untuk waktu available nggak? Waktu kasih waktu tersedia, waktu tersedia, waktu Atau kayak kakak itu aja ya? Jika Kak Cika kan neliti suhunya. tapi sendiri. Tapi sendiri. Aku ini yang kapal itu, aku berpatokannya ke situ, makanya bisa, ya kan? Gua harus HMI. Nah, ini itu. Untuk pertemuan untuk Ini kalau Kak Cika nih, mana bahasanya? Baik Pak, terima kasih untuk waktu apa? Waktu yang Bapak bisa. waktu kosongnya Bapak sesuai kayak kemarin apa gimana? Ya, Seperti kemarin atau gimana Pak? Hari Selasa atau pertemuan waktu itu
Malam ini dipikirkan dulu deh kita. Tahu yang buat deg-degan apa? Itu kritikan banyak kan. Itu yang buat senengnya apa? Ya kalau sempro udah pasti dulu sekalian. Tapi ya kalian diskusikan lagi, kalau lupa lagi. Judulnya berubah nggak ya? Hah? Aku pengen nanya itu aja sih. Ya, judulnya pasti berubah. Kayak Berubah, kan? hilangin sama isi-isinya semua. Kita buat ulang. Ini Dan. Nggak buat ulang, kita tambahin Sini, apa security-nya. sini kok. Apa? Nah, dia tuh nyarinya di sini nih. Kakak itu pakai regresi linear. Regresi linear itu apa? Pengecekan suhunya. Jadi Suhunya. enggak, ini kan kakak ini kan berat kan. Aku pernah belajar ini sama Pak Indra tentang regresi linear. Regresi linear itu ini stop kerekam ya.